Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita cek dulu kali Kak Oke, semangatnya, kita cek Kak. semangat dulu ya, karena ini kebetulan masih pagi, jadi kita mau biar semangat, kita cek dulu semangatnya. Oke, kita tanyain kabarnya aja kali ya, Kak? Boleh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, masih Kayaknya kurang semangat nggak sih, Kak? deh, harus lebih kencang sama lebih kompak ya. Ayo keluarin suaranya teman-teman yang semangat, oke? Oke? Oke nggak? Oke. Kita ulang ya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Wih, udah mulai ada suaranya Mulai nih, ada Kak. kompak-kompaknya. Udah pada sarapan belum teman-teman? Udah. Oh, udah. Kalau yang belum sarapan boleh dimakan snacknya, tapi Iya. jangan lupa jaga kebersihannya ya. Iya. Jangan lupa jaga kebiasaan dan tertibnya ya teman-teman ya. Oke. Gimana langsung kita mulai aja? Mulai aja ya. Oke. Sebelum kita mulai acaranya, kami minta kepada teman-teman untuk tertib mendengarkan acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in walau murid dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pemberian santunan DSQ ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Haji Khairuddin Amin selaku Ketua Yayasan Masjid Kuba. Yang kami hormati Bapak Haji Zulfar Sulaiman selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Kuba. Yang kami hormati Bapak Haji Suwadi selaku Ketua Divisi Sosial Masjid Kuba. Yang kami hormati Bapak Haji Didi selaku Dewan Pengawas Yayasan Kuba. Yang kami hormati Bapak Haji Mas Hadi selaku Ketua Divisi DSQ Masjid Kuba. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ihsan Arifin Hasibuan MA selaku Ketua DKM Masjid Kuba. Yang kami hormati Pak Haji Karim. Yang kami hormati Bapak Haji Gembong selaku Ketua RW 10. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Sadeli yang akan memberikan ceramah motivasi pada hari ini. Yang kami hormati para donatur yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang terakhir, panitia remaja dan selaku Bapak Ibu yang membantu acara Kuba yang berjalannya pada hari ini. Yang kami hormati pula para sahabat DSQ sekalian serta semua tamu yang berkenan hadir pada hari ini. Perkenankanlah kami di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Dava. Yang ketiga ada sambutan Ketua Divisi Sosial Kemasyarakatan oleh Bapak Haji Suwadi. Yang keempat sambutan Ketua Yayasan Masjid Kuba oleh Bapak Haji Khairuddin Amin. Yang kelima ada penyerahan simbolis kepada sahabat DSQ yang paling aktif sholat di Masjid Kuba. Yang keenam ada ceramah motivasi sekaligus doa oleh Ustadz Ahmad Sadeli. Yang ketujuh ada pembagian DSQ. Dan yang terakhir ada penutup.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Dafa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Saudara Dafa. Semoga bacaan tersebut memberikan keberkahan dan menambah keimanan kita, serta dapat kita ambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Haji Suwadi selaku Ketua Divisi Sosial Kemasyarakatan Masjid Kuba. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Siapa yang balas salam, mudah-mudahan dapat rezeki. Tadi kayaknya suaranya kurang keras, kurang kuat dari pihak perempuan ya.
Saya ulangi lagi. Coba suaranya yang semangat karena masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Kuba, Bapak Nurdin Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Haji Kimbong. Yang kami hormati Bapak Julpar Sulaiman, maaf, sebagai Ketua Dewan Penasehat. Kemudian Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Iksan Hasibuan. Kemudian Bapak Dewas, Bapak Didi Rokadi. Kemudian Bapak Haji Jam'an, Bapak Mas Hadi, dan Bapak Abdul Karim sebagai sesepuh kita. Kemudian Bapak Ustadz Ahmad Sadili, dan juga ibu-ibu, para orang tua wali, dan anak-anakku sekalian, sahabat DSQ yang berbahagia. Pertama dan yang utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya dalam rangka 6 bulan sekali, yaitu pembagian dana DSQ. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Masih kalah semangat nih yang wanita. Coba sekali lagi yang wanita. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat ya, masih pagi ya. Anak-anak sekalian sudah pegang lembar lagu Mars DSQ? Ada ya? Yuk kita agar suasana lebih ceria kita nyanyikan lagu Mars sahabat DSQ. Sudah apa semua? Kan kemarin udah di-share di grup, ya. Jadi apa ya, dari contohin, saya pagi ini ingin mencoba nanti antara laki-laki dan perempuan, coba siapa yang paling hafal dan paling keras suaranya. Nanti dapat hadiah. Mau? Yuk kita mulai. Mari kita nyanyikan lagu Mars DSQ. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupan yang cerah dan bahagia. Sahabat DSQ, kami semua menyayangimu. Sahabat DSQ,
Masjid Kuba Pondok Maharta. Sahabat DSU, kami semua mengasihimu. Sahabat DSU, Masjid Kuba Pondok Maharta. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Sahabat DSU, kami semua menyayangimu. Sahabat DSU, Masjid Kuba Pondok Maharta. Sahabat DSU, kami semua mengasihimu. Sahabat DSU, Masjid Kuba Pondok Maharta. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Ya, dari lagu itu mengandung semangat ya. Bagaimana kita ingin mewujudkan daripada cita-cita orang tua kita. Ya, orang tua kita tentunya berharap kita menjadi manusia yang berhasil ya. Jadi untuk lagu ini supaya bisa diresapi dan diimplementasikan, diwujudkan ya untuk kita bagaimana menjadi orang yang baik, orang yang soleh dan juga anak yang soleha untuk wanitanya ya. Jadi semangat dari spirit dari lagu ini supaya anak-anakku ya diresapi dan bisa diwujudkan bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian mungkin lagu ini nanti bisa kita lombakan nih ya. Mau dilombakan nggak? Mau dapat hadiah nggak? Coba siapa yang dari anak laki-laki yang berani tampil nyanyikan lagu ini? Ada hadiah nanti. Tapi harus lancar dan bagus. Ayo. Kan ada tagnya. Tinggal tampil. Berani nggak? Ya mungkin nggak berani. Jadi perempuan. Coba, yang wanita. Siapa yang berani tampil? Hah? Boleh berdua? Ya udah berdua boleh. Kasih mic-nya. Ayo. Katanya berdua tadi. Mau dapat hadiah nggak? Nah. Boleh bawa Iya. langsung aja. Ya. Dulu. Mari kita nyanyi. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Sahabat DSU, kami semua menyayangimu. Sahabat DSU, Masjid Kuba Pondok Maharta. Sahabat DSU, kami semua mengasihimu. Sahabat DSU, Masjid Kuba Pondok Maharta. Ayo kita berjuang
menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Kuatkan imanmu, kokohkan tekadmu, raih kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Sahabat DSU, kami semua menyayangimu. Sahabat DSU, Masjid Quba Pondok Maharta. Sahabat DSU, kami semua mengasihimu. Sahabat DSU, Masjid Quba Pondok Maharta. Ayo kita berjuang menggapai cita-cita, wujudkan impian dan harapan orang tua kita. Raih kehidupan yang lebih cerah dan bahagia. Siapa namanya? Aira sama Naila. Aira nama saya ya. Karena dia tampil nih ya. Dapat tadi ya. Ya. Kasih. Ya. Nyesel ya nggak tampil nih. Nyesel ya nggak tampil nih. Baik, selanjutnya kayaknya masih adem-adem aja ya. Kayaknya masih kurang semarak, kurang semangat. Saya tanya ya, ketika saya tanya nanti siapa kita, jawabnya kami sahabat DSU Masjid Quba. Bisa? Ya. Siapa kita? Kurang kompak. Siapa kita? Kurang Pondok Maharta, kurang. Ya, yang wanita ya. Kalau ditanya siapa kita, jawabnya kami sahabat DSU Masjid Quba Pondok Maharta. Ya. Siapa kita? Kami sahabat DSU Masjid Quba Pondok Maharta. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada bapak-bapak, Pak RW, Pak Ketua Yayasan, ya, atas supportnya sehingga bisa terselenggara acara ini. Dan kami tentunya sangat berharap dari anak-anakku sekalian, kita doakan semua donatur insya Allah dibalas, dapatkan pahala yang besar, yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para donatur. Dan kami laporkan kepada Bapak Ketua, di hadapan Bapak ini ada 63 anak, ya. Ya mungkin tidak penuh karena mungkin ada sebagian diwakili oleh orang tua karena memang tidak bisa hadir. Jadi dari SMA, SMP, dan SD ini jumlahnya ada 63 anak yang kita santuni. Kemudian anak-anakku sekalian ya, ini saya pegang daftar ya, daftar absen siapa yang paling rajin sholat di masjid. Ya, nah, jadi saya sudah punya data karena setiap sholat di sini ada absen pinggir Pak. Jadi kita siapkan absen, siapa yang sering rajin hadir tentunya mendapatkan bantuan dana lebih besar, ya, bahkan sampai 2 kali lipat, ya. Nah, sini saya ingin mengabsen yang paling gede nih ya. Saudara Arden, anak kita Arden Maulana Saputra. Coba berdiri. Nah, ini anak kita yang paling rajin sholat berjamaah di Masjid Quba, ya.
Kalau yang lain-lain sebagai standar paling dasar yang nggak pernah hadir hanya mendapatkan 500.000. Tetapi si Arden ini karena absennya paling banyak, ya ada tambahan 650.000. Jadi 1.150.000. Ya, nih para orang tua, ya. Karena anak rajin tentunya kita hargai. Dan itu sesuai dengan janji saya di pembagian DSQ periode yang lalu, bahwa sekali hadir sholat, dalam arti sehari ya, sehari terserah mau ambil duhur, asar, maghrib, isya, mau subuh, itu ada absen. Ya, sehari kita hargai 5.000. Nah, ini tinggal ngalihkan saja. Kalau mereka hadir terus tentunya banyak, ya. Nah, terus kemudian nomor 2. Nomor 2 ini ada Idam, ada Nayubi. Ya, Irham. Berdiri. Ini cucunya Pak Kasti nih, Pak. Ya. Ini paling rajin juga. Ya. Ini karena ini SD jadi memang nominalnya beda ya. Tapi ini cukup aktif juga ya. Dia dapat tambahan 400.000. Ya, duduk. Nah, kemudian yang SMA Jidan ya. Ya, Jidan. Mana Jidan? Jidan. Oh, ini sudah termasuk pengurus. Ini Araji di MQ ini, ya. Nah, ini juga ya. Jidan ini ranking nomor 3 ya dari kehadirannya. Namun karena dia SMA tentunya nominalnya lebih gede. Namun tambahannya yang kurang, dia dapatkan 935. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian untuk wanita ini karena wanita tidak wajib di sholat di masjid, ya tentunya dari taklim, ya. Siapa yang rajin taklim itu setiap hadir dapat tambahan Pak Haji Jaman 20 Pak Haji ya. Nah, jadi setiap taklim dapat poin 20.000. Tinggal ngalihkan saja ya. Nah, nanti tentunya setiap hari saya nggak ada, tapi yang jelas dari standar ya. Kalau misalkan standar 500 berarti tambahannya tinggal ngalihkan saja. Berapa hadir tiap bulannya itu akan dikalikan. Ya. Jadi itulah siapa yang rajin datang ke masjid, selain kita mendapatkan pahala ganjaran daripada sholat di masjid itu lipat 27 kali ya Pak Ustadz ya. Nah, ya kita dapat tambahan bonus ya. Ini bonus saja. Karena apa? Kata Pak Ustadz, kalau kita melangkah dari masjid, dari rumah udah wudhu, ya, untuk laki-laki ini, melangkah ke kanan, diampuni dosanya, melangkah kaki kiri, ditinggikan derajatnya. Ya, itu yang harus menjadikan motivasi bagi kita. Dan selain itu ada tambahan bonus untuk anak DSQ. Nah, saya kira itu dia jadi motivasi dan anak-anak sekalian, ini bantuan dari masjid ini supaya digunakan terutama untuk pendidikan ya. Silahkan mungkin untuk seragam atau mungkin beli buku ya. Jangan digunakan untuk kepentingan lain karena ini amanah dari bapak-bapak kita ini ya, dari para donatur ini untuk pendidikan, bukan untuk yang lain. Harus diutamakan untuk pendidikan. Karena apa? Para donatur juga berharap ya, apa yang disumbangkan, apa yang diberikan kepada anakku ini mengalir pahalanya. Kalau untuk pendidikan, saya yakin nanti ilmu yang
kalian dapatkan itu, setiap ilmu yang kalian dapatkan itu pahalanya mengalir juga kepada para donatur. Itu harapan dari para donatur kita, ya. Itu mungkin udah lewat waktunya. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Suwadi atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Haji Khairuddin Amin selaku Ketua Yayasan Masjid Kubah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Kubah, hadir bersama kita Bapak Haji Zulfar dan Bapak Haji Karim. Yang kami hormati pimpinan wilayah kita, orang tua kita Bapak Haji Gembong Wiryanto selaku RW 010, pun beliau menjabat sebagai salah satu dewan pakar di Yayasan Masjid Kubah. Yang kami hormati pengawas Yayasan Kubah, hadir Bapak Haji Didi Bukandi. Hadir bersama kita Bapak Haji Ihsan Arifin Hasibuan, Ketua Takmir Masjid kita. Beliau yang mengatur imam penceramah di masjid kita. Dan beliau juga seorang penceramah di kita dan di luar. Lalu hadir Bapak Bendahara kita, Pak Haji Jam'an, Bapak Kepala Divisi Sosial Kemasyarakatan Yayasan Kubah yang telah menggagas kegiatan ini, yang ini untuk ketiga kalinya ya Pak, masa kami. Tentunya yang sama-sama kita muliakan guru kita, Al-Ustadz Ahmad Sadli. InsyaAllah kita sama-sama dengarkan tausiah beliau dalam rangka memberikan masukan kepada kita. Secara bersama, ibu-ibu, para orang tua yang bisa hadir pada pagi hari ini mewakili anak-anaknya, anak-anak kami yang tercinta, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan yang Allah berikan, kita bisa duduk bersama di tempat ini dalam rangka menyelenggarakan salah satu program dari Yayasan Kubah yang merupakan tindak lanjut yang telah kita lakukan dari dulu-dulu. Seingat saya, ini adalah program ketiga pembagian dana sosial ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada
para orang tua kita, donatur kita yang ada di lingkungan Maharta. Semoga Allah selalu berikan kesehatan buat mereka, Allah mudahkan rezekinya, Allah limpahkan rezeki yang tak terhingga, sehingga bisa beliau untuk berbagi terus untuk pada kita semua. Untuk itu, mari kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus pada para orang tua kita yang telah mendonasikan bagian rezekinya untuk kegiatan berbagi kepada anak-anak yang patut untuk menerima. Ala hadiniya walikuniyatun salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kita perlu berbangga pada para orang tua kita yang mau berbagi. Tugas kalian nggak ada yang berat. Kita hanya ingin kalian menjalankan sholat fardu 5 waktu setiap hari. Kita sudah mendengar tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi Sosial Kemasyarakatan ya masjid kita. Bagi yang rajin mendapatkan lebih. Sekarang terasa rugi kita nih. Merasa rugi enggak? Yang tidak dipanggil, mungkin mereka hanya dapat dasarnya aja 500. Tapi yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, dapat tambahan 5.000 per kali datang. Pak Haji aja ke setiap hari ke masjid nggak pernah dibayar sama beliau. Pak Haji ngiri juga ngelihat anak-anakku sekalian dapat 5.000. Ini juga kami pesankan kepada para ibu-ibu dan para orang tua, mari kita sama-sama untuk mendorong agar anak-anak kita ini bisa taat dalam beribadah. Insya Allah mereka yang rajin ke masjid, orang tua nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir kemana mereka bermain. Cuman Pak Haji juga minta pesan ke Pak Haji Swadi, karena dana ini ditujukan untuk kegiatan yang baik dari para donatur kita buat anak-anak. Untuk itu jangan sampai salah gunakan. Misalnya digunakan untuk beli kuota, main game. Salah apa itu? Salah. Apalagi kalau ada yang digunakan untuk membeli rokok. Nah ini nggak ada ampun. Pak Haji mendengarkan ada salah satu, terutama yang laki-laki, dapat dana sosial lalu digunakan untuk beli rokok. Kedepannya 6 bulan ke depan akan kita coret. Ya, bisa mentaati ini. Coba yang dari laki-laki dulu. Bisa menaati ini? Bisa. Alhamdulillah ya. Jadi tujuannya apa? Biar keberkahan bagi yang memberikan sumbangan mengalir terus rezekinya. Apalagi kalau kita gunakan dana itu untuk beli buku atau beli untuk yang mendukung kegiatan keagamaan kita. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dan kami terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir mendampingi anak-anak ini. Mari ibu-ibu, setiap hari anak-anak ini disediakan absensi pager. Jadi mereka kalau hadir itu nggak bisa dibohongi. Bapak Haji Mas Hadi itu dia udah punya catatan. Si A ini dalam bulan ini dia datang ke masjid ngaji sekian kali. Dia sholat sekian kali. Nah itu terdokumentasi dengan baik.
Jadi kalau ada yang protes, tinggal dibukain ini dia, kartunya dia. Nah, mungkin akan ngiri kita mendengar tadi ada Ilham, ada Zidan yang alhamdulillah mendapatkan yang lebih. Apa enggak ngiri? Ada yang dapat lebihnya 400.000. Ada yang dapat tambahan 650.000. Luar biasa. Ini sangat membantu sekali. Itu saja, dan tentunya kami sekali lagi terima kasih kepada Kepala Divisi Sosial Kemasyarakatan atas gagasan ini. Kemudian Pak Haji menghimbau bahwa setiap malam Jumat itu ada kajian yang dibimbing oleh Ustadz Ilham Maulana. Ini juga dilakukan absensi. Kalau mau bertambah ilmu agama kita, ya hadir. Tapi Pak Haji melihat ke sini itu sudah mulai ramai, hampir 30 ke atas. Mudah-mudahan setelah acara pembagian ini, anak-anakku sekalian timbul semangat kembali untuk hadir. Karena setiap kehadiran pun juga itu akan dinilai. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf, dan apabila ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Hairudin Amin atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyerahan simbolis kepada sahabat DSQ yang paling aktif sholat di Masjid Kuba. Baik, yang pertama itu ada pemberian santunan secara simbolis untuk tingkat SD yang akan diwakili oleh Ananda Irham Adanayube. Hadir? Oke, yang akan diserahkan oleh Dewan Pengawas Yayasan Kuba, Bapak Haji Didi. Padanya kami persilahkan. Irham boleh silakan boleh ke depan. maju. Begitu juga dengan Bapak Haji Didi. Dipersilahkan. Oh, di foto ya. Baik, ini di tingkat SD Irham yang paling sering sholat di Masjid Kubanya, sholat berjamaahnya. Boleh dicontoh ya Iya. untuk itunya. Oke, terima kasih. Terima kasih Irham untuk dan Bapak. Irham. Oke. Pemberian santunan secara simbolis untuk tingkat SMP yang akan diwakili oleh Ananda Arden Maulana Saputra dan akan diserahkan oleh Ketua RW 10 Bapak Haji Gembong Joko Wuyanto. Padanya kami persilahkan. Silakan Arden, boleh maju. Nah, Arden ini di tingkat SMP juga paling rajin sholatnya di masjid. Boleh Masya teman-temannya Allah. dicontoh ya. Arden Maulana Saputra. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji Gembong dan juga Arden. Dan yang terakhir itu ada pemberian santunan secara simbolis untuk tingkat SMA yang diwakili oleh Ananda Muhammad Zaidan Taqwa yang akan diserahkan oleh Ketua Pembina Yayasan Kuba Bapak Haji Zulfar Sulaiman. Pada Bapak Haji Zulfar kami persilahkan. Nah, ini juga salah satu yang paling rajin untuk di tingkat SMA-nya. Boleh teman-temannya juga dicontoh. Contoh ya teman-teman. Seperti teman-teman yang tadi udah kita panggil. Hebat nih Zidan nih.
Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Pak Zulfar dan Zidan. Oke, ada satu lagi teman-teman, pemberian santunan secara simbolis. Ini dari cewek nih. Iya, dari Ada juga yang ceweknya. rajin ternyata ya. Ini rajin taklimnya ya Rajin Bapak. taklim, harus dicontoh ya. Oke. Kepada Ananda Aufazumi Susilo. Ya, Oke. silakan Aufa, boleh. Akan diserahkan oleh Bapak Haji Agus Karim. Bapak, boleh kami persilahkan. Nah, Aufa ini salah satu sahabat DSQ perempuan yang sangat rajin taklimnya ya Aufa ya? Ini boleh dicontoh nih sama yang laki-laki juga, taklimnya lebih rajin. Dan yang perempuan juga boleh contoh. Iya. Kita setiap malam Jumat ada pengajian malam Jumat yang Iya, dipimpin malam oleh Jumat. Ustadz Ilham Maulana. Masya Allah. Baik. Terima kasih Aufa dan Pak Haji Karim. Terima kasih Bapak. Nah, gitu teman-teman, gimana? Jadi motivasi kalian nggak buat sering rajin sholat di Masjid Kuba, jadi hadir taklim di Kuba, jadi motivasi buat kalian tidak? Jadi Ya. makin semangat nggak ke Masjid Kubanya? Semangat. Makin semangat ya. Dicontoh teman-teman yang tadi ya Kak ya? Iya, harus dicontoh dan dijadiin motivasi ke depannya. Siapa tahu nanti bulan ke selanjutnya kalian yang dipanggil untuk simbolis. Oke. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, aku mohon kepada teman-teman untuk tertib ya, mendengarkan acaranya lagi. Baik. Acara selanjutnya adalah ceramah motivasi sekaligus doa oleh Ustadz Ahmad Sadeli. Kepada sahabat DSQ diharapkan tenang dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Kepada Ustadz Ahmad Sadeli kami persilahkan. Ya, gimana adik-adik, siap? Baik, sebelumnya Ustadz pantun nih ya, tadi nggak mau kalah sama Pak Haji. Bunga mawar, bunga melati. Jadi Bapak Ibu kalau pengen cakep bisa pantun jadi cakep tuh ya. Ulang lagi. Bunga mawar, bunga melati. Bunga melati harum baunya. Ucapkan salam dari hati. Semoga Allah meridhoi dan masukkan kita ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Adik-adik, kalau disebut nama Rasul, orang yang paling pelit itu enggak jawab, tidak baca sholawat. Ulang lagi ya, kalau dibaca nama Rasul, kita membaca sholawat. Kalau enggak, kita termasuk orang yang pelit sama Rasul. Pengen dapat syafaat? Kalau ustadz kita, guru kita membaca atau menyebut nama Rasul, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ulang lagi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang kami takzimkan senior-senior kami di Pondok Maharta, pembina Yayasan Kuba, Ketua Yayasan Masjid Kuba, dan juga senior kami di lingkungan Maharta, Bapak RW 010. Jadi RW 10 ya Pak ya. Alhamdulillah kami di RW 9. Dan juga yang kami muliakan dan kami takzimkan Bapak Divisi Sosial, Bapak Haji Suwadi, dan juga senior-senior kami asatid wal asatidah di Masjid Kuba
yang senantiasa kami doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan pertolongan dan juga perlindungan. Wabil khusus juga adik-adik, ikhwan wal akhwat yang ikut hadir di hari ini, yang dibersamai oleh ibundanya, ya juga kami doakan semoga Allah senantiasa melindungi antum semuanya, amin ya robbal alamin. Materinya santai, penuh dengan games, dan nanti juga ada gift dari Ustadz yang mau interaktif dengan Ustadz. Sebelumnya Ustadz punya lagu untuk antum. Siapa yang mau menemani Ustadz? Nanti dapat gift dari Ustadz. Siapa? Antum? Sini, temenin Ustadz. Ustadz punya sisa uang lebaran. Ya. Lihat lagunya dan adik-adik boleh ikuti semuanya ya. Nah, ini agar antum mempunyai persepsi bahwa antum adalah anak-anak yang mulia, antum adalah anak-anak yang hebat. Nah, berikut lagunya, antum ikutin ya. Kamilah anak-anak surgawi hidup dalam naungan ilahi, takdir tak pernah disesali, semua panjat di bakti suci. Impianku bisa nabi, Rasul pun memuliakan langit, arasy pun bergetar untuk menjawab alamin. Kami bukan anak biasa, kami punya semangat berkarya, memberi manfaat untuk sesama, amalkan perintah ilahi. Ayah ibu tenanglah di sana, di sini kami mulia. Ayah ibu bahagia di sana, karena Allah yang menolong kami. Kami tak akan pernah menyerah, kami tak akan pernah bersedih, kami akan tetap bersama, jalankan perintah ilahi. Lihat tulisan langit, Rasul pun
tepuk tangan buat Davi. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi dari lagu tadi antum bisa terinspirasi. Jadi antum adalah anak-anak yang mulia. Jika keadaan yang ada di diri antum gunakan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di hari ini Ustadz bisa membersamai antum semuanya di tempat ini, dan semoga ke depan materi kita bisa kita jadikan pedoman untuk langkah-langkah kita berikutnya. Ustadz akan sharing terkait dengan sebuah materi yang materi ini inspirasinya adalah di dalam Al-Quran. HP-nya taruh dulu. Temanya adalah jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Materinya santai. Jadi materinya santai. Ini gambar apa? Ya, ini senyum 226. Apa itu? Senyum yang bagus itu 226. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, ditahan 6 detik. Jangan 1 jam. Ya, kalau senyumnya 1 jam, siapa itu? Ya, di jalanan tuh orang yang rambutnya gondrong tuh. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka, ikutin, tabassumuka fi wajhi akhika sodakotun. Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Nanti dapat gift dari Ustadz ya. Ya, insya Allah Ustadz siapkan gift buat antum. Kalau lupa nanti diingatkan. Jadi, antum cukup dengan senyum, sudah sodakoh. Maka adik-adik mulai sejak hari ini dan kedepannya harus senantiasa senyum ketika bertemu sesama. Tapi kalau ketemu tiang listrik nggak perlu senyum ya. Ya, cukup 6 detik. Jangan lama-lama juga, bahaya gitu ya. Dan orang yang senyum dalam hidupnya menunjukkan hatinya gembira, dan kalau gembira insya Allah tubuhnya akan sehat. Jadi orang yang pemarah itu insya Allah cepat mati itu. Ya, jadi antum harus senantiasa gembira. Ya, karena kita menjadi muslim, ada penolong yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, ini warna apa? Tes fokus, semuanya supaya fokus. HP-nya ditaruh dulu. Ustadz pulang kalau antum main HP. Ini warna apa? Kalau ini? 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 Bahasa Arabnya hijau. Ayo, bapak-bapak jangan jawab, bapak hafal. Ayo, ya antum. Siapa tahu Ustadz bagi? Ibu mau jawab? Nanti antum tadi ya. Jangan lihat nilainya, tapi lihat nominalnya. Ya. Ya tadi, siapa yang tahu bahasa Arabnya? Hijau. Oh, hijau tadi. Hijau. Nah, kalau perlu, Ustadz punya ide, Pak, bapak-bapak senior, kalau perlu sesekali waktu anak-anak Ustadz ajarin bahasa Arab. Ya, iya. Untuk panitia nggak ada gift-nya. Doru. Udah keduluan Ustadz. Oh, baik. Yang merah. Merah. Gini dulu dong. Ini panitia nggak dapat. Ya, Ahmaru. Tadi antum siapa? Antum ya. Jangan lihat nominalnya ya. Ini kasih sayang Ustadz pada antum. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang ketika gambarnya warna hijau, antum bilang merah. Ketika gambarnya warna merah, antum bilang hijau. Siap? Fokus. Mulai.
Oke. Nah, sekarang kalau warna hijau antum bilangnya mendirikan sholat. Kalau warna merah meninggalkan sholat. Siap? Adik-adik siap yang di situ? Kalau warna hijau apa? Mendirikan sholat. Kalau warna merah? Siap? Oke, mulai. Loh, ini gara-gara ini apa namanya tim media nih ya ganggu sinyal. Ya, baik. Ulang lagi. Hijau? Merah? Sekarang dibalik. Kalau warna merah apa? Kalau warna hijau siap dibalik, fokus, ini materi fokus. Kalau antum fokus insya Allah bisa. Dan ada gift-nya. Gift-nya ingin yang lebih besar dari yang apa Ustadz berikan, mau? Dapat pahala dari Allah. Pilih dari Ustadz apa dari Allah? Bagus. Jangan sholat karena duit. Soalnya kalau antum punya duit pasti antum nggak mau sholat. Nanti Ustadz sampaikan materinya. Warna hijau? Warna merah? Hijau? Nah, mas-mas yang gede ini, apa pelajaran yang bisa diambil dari games ini? Ayo. Ini ada maknanya. Fokus ya, selain fokus. Dulu kaum muslimin itu mempunyai prinsip. Yang halal dia bilang halal, yang haram dia bilang haram. Tetapi ke sini ketika orang-orang non-muslim atau barat dalam hari ini menginginkan kebalikannya, secara fasih kaum muslimin mengikutinya. Paham dari sini? Paham sampai sini teman-teman? Ketika yang halal harus kita katakan halal, tapi ketika orang-orang di sana minta kita ucapkan haram, akhirnya kaum muslimin mengikuti. Ya, ketika kebebasan berperilaku itu haram, tapi ketika kemudian orang-orang barat mengatakan itu baik, kemudian pada mengikuti. Nah, ini pelajaran dari games ini. Makanya jangan pernah mau kalau warna hijau antum bilang warna merah. Dan sebaliknya ketika warna merah antum bilang hijau. Walaupun ini games maksudnya, tapi antum harus punya prinsip. Jangan mudah ya diatur oleh orang-orang yang tidak beragama. Teman-teman antum banyak tuh yang tidak sholat dan antum memilih untuk sholat. Dan itu adalah istimewa. Baik, berikutnya adik-adik. Yang bisa baca ini dapat gift dari Ustadz. Selain panitia dan selain tim media. Baik ya, siap ya. Enggak yang ini, bukan yang ini. Oh ya, oke. Siapa yang mau baca? Ayo mas. Antum mas, yang pakai kacamata. Baca, terlihat? Terlihat apa tidak? Oh, buram. Ayo, siapa yang mau baca? Yang ikhwan. Ini tes, antum sudah bisa baca Quran atau belum? Ya, siapa yang mau? Antum mas? Maaf. Ya, baik. Ibu-ibu mau baca? Ya, silakan Bu. Ibunda, baca Bun. Naam, sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Gift-nya apa, Bu? Ada gift naik haji,
tapi jika mampu. Baik, ini untuk beli cabai ya Bu ya. Nah ini buat ibunda, nggak banyak Bun. Ya, semoga barokah. Jadi adik-adik sekalian, inilah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kita agar menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Loh kok bisa sabar dan sholat sebagai penolong kita? Nah berikut ada klip bagaimana sih orang itu harus bersabar. Ya, ini ada klip bagaimana kita harus bersabar. Jadi ketika kita tidak mengetahui atau tidak bisa sesuatu, jangan berdiam diri, jangan menyerah. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak bisa, maka kita akan melakukan upaya untuk melakukan sesuatu yang tidak kita bisa. Kata-kata dari Malaysia, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 alasan. Apa artinya tuh? Mau atau tidak mau. Kalau antum mau pasti ada 1000 daya, 1000 cara. Tapi kalau tak nak, tidak mau, maka 1000 alasan. Nah bagaimana? Ini ada Mr. Kiwi namanya ya adik-adik. Mr. Kiwi, dia tidak bisa terbang, tetapi pengen merasakan sensasi terbang. Ya, dia tidak bisa terbang, burung yang tidak bisa terbang, tetapi pengen merasakan sensasi terbang. Bagaimana caranya? Kita lihat klipnya berikut ini. Dia burung tidak bisa terbang, tetapi pengen bisa terbang. Gimana caranya? Dia harus berupaya membuat pohon, ya, pohon-pohonan agar sensasi terbangnya ia rasakan. Walaupun nggak punya tangan, masih punya kaki. Letih, payah, ia rasakan, tapi tidak menyerah untuk bisa merasakan sensasi terbang. Setelah banyak pohon yang ia paku di bukit-bukit, saatlah dia akan merasakan sensasi terbang. Tapi kan nggak punya sayap, nah yang pengen merasakan terbang aja. Ya siap-siap untuk bisa terbang. Sebenarnya bukan terbang, tetapi terjun. Tapi sensasi terbang ia rasakan. Ya kan? Dia merasakan sensasi terbang. Bahkan dia terharu bisa merasakan rasanya terbang. Padahal pohon-pohon ini sebenarnya yang ia paku tadi di bukit-bukit itu. Terharu. Nah, gitu adik-adik. Jadi dia pengen tahu rasanya sensasi terbang. Walaupun tidak terbang beneran, tapi dia meluncur, dia buat pohon-pohon tadi yang dipaku, tapi dia merasakan sensasi terbang. Pertanyaannya terus mendaratnya gimana? Nah ini cara mendarat dia. Apa yang dia lakukan? Nah punya payung, terjun payung. Paham sampai di sini maksudnya? Apa tuh pelajaran yang bisa diambil? Ayo antum bilang paham, ayo.
Ada gift dari Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Antum jawab dapat sesuatu dari Ustaz. Jawab aja. Siapa namanya antum, Adek? Nama kok kayak gini. Kamil, Masya Allah. Samil. Kelas berapa antum? Kelas 3. Nah, karena antum berani jawab, paham, Ustaz kasih. Hanya bisa jawab aja Ustaz kasih. Ya. Nah, apa adik-adik pelajarannya coba yang antum bisa ambil dari Mr. Kiwi tadi? Ya, antum. Nah, Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, mau atau tak mau, dia menghalalkan 1000 cara untuk melakukan apa yang dia mau. oke. Siapa namanya? Duto. Mas Duto. Kelas berapa antum? SMA. Alhamdulillah. Yatim, piatu? Masih ada dua-duanya. Oh, alhamdulillah. Nah, buat antum, jangan beli rokok ya kata Pak DKM. Beli kuota boleh kalau akses yang positif, ya. Apalagi buat apa namanya main game yang online, bisa judi online itu ya. Baik adik-adik. Nah, dan juga ketika ada masalah di hadapannya harus apa namanya banyak berikhtiar untuk bisa mencari solusi. Adik-adik perlu dipahami ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Sebenarnya kita itu dari masalah satu ke masalah yang lain. Ujian kelas ujian kelas 1 susah nggak? Susah bagi kelas 1, tapi bagi SMA mudah. Nah, iya. Begitu juga ujian SMP pun susah bagi anak SMP. Tetapi Allah sesungguhnya tidaklah memberikan ujian kepada antum kecuali ujian itu sesuai dengan kemampuan antum. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi kesulitan? Harus banyak cara. Nah, satu klip buat antum juga. Klip bagaimana cara menghadapi kesulitan dan cari solusinya. Sudah pernah lihat ini? Ini apa? Semut. Bahasa Arabnya? Bahasa Arab semut? Anamal. Ada surat yang namanya anamal? Surat terdiri apa? Di juz berapa itu? Oke, kita lihat dulu. Sebagai pemimpin harus bisa menjamin anak buahnya selamat. Pemimpin itu harus terlebih dahulu mencoba. Kira-kira bisa dilewatin atau tidak. Ketika mau lewat ada jurang, cuma di situ ada kayu. Setelah dia cek, kelihatannya aman. Anak buahnya dipanggil untuk bisa melewati jurang tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Kayunya patah. Nah, gimana dong lewatnya? Dia tidak menyerah. Selalu ada cara bagi orang yang mau melakukannya. Nah, di situ ada bekas-bekas koran. Dia berpikir bagaimana koran ini bisa ya dijadikan alat untuk melewati jurang itu. Nah, pemimpin itu harus menjamin anak buahnya selamat, jangan menyengsarakan anak buahnya ya. Semoga antum semuanya jadi pemimpin yang amanah. Amin. Benar ini? Ternyata masih salah. Nah, betul ini ternyata masih salah juga. Salah itu enggak apa-apa. Ya, dalam arti terus mencari yang terbaik. Yang lain bekerja keras untuk mendapatkan solusi. Ya, kira-kira ini bisa digunakan untuk melewati jurang tadi?
Bisa. Coba kita lihat. Apakah selamat? Nah, dia ternyata naik pesawat buatannya untuk bisa nyampe tujuannya. Dah, sampai di sini aja. Ada pelajaran yang bisa diambil dari tadi, semut tadi?